Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Syahnur Aulia, NIM 0206211007 dari Hukum 3A. Saya akan menjelaskan tentang peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Adapun dapat dikatakan sebagai keadaan, kejadian, atau sikap yang menimbulkan tindakan hukum. Peristiwa hukum sendiri menjadi pemicu dalam timbulnya hukum. Ketika peristiwa hukum dilakukan dengan sendirinya, ada hukum yang berlaku. Seperti contoh kasus pidana, pria dibacok 5 orang mengaku dari ormas yang bernama Kurniawan. 30 orang mengalami luka bacok yang cukup parah setelah dikeroyok 5 orang yang mengaku berasal dari organisasi kemasyarakatan tertentu. Warga Pondok Labu, Jakarta Selatan itu pun harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kejadian di perempatan Pondok Labu di tengah hari, kata Kompresi Nurdin Irwansyah Selatan, Jumat 14 bulan 12 2012. Peristiwa tersebut berawal saat Irfan sedang mengatur lalu lintas di macet di perempatan. Tiba-tiba muncul rombongan pelaku yang mengendarai sepeda motor dan menyerobot jalur. Melihat tingkah tersebut, Irfan langsung menegur salah satu pelaku. Namun teguran itu justru tidak diterima oleh pelaku yang langsung menghentikan kendaraannya. Tegurannya dijawab dengan keras juga, kata dia. Setelah itu dibantu rekan-rekannya, pelaku lantas membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis golok. Korban yang terluka parah di bagian tangan, kepala bagian belakang, dan punggung kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan bantuan medis. Sementara itu, petugas kepolisian langsung melakukan pengejaran setelah mendapatkan keterangan dari beberapa saksi dari lokasi kejadian tersebut. Dapat dianalisis bahwa hukum pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam menindak pelanggaran kepentingan umum. Syarat suatu perbuatan atau peristiwa dikaitkan sebagai peristiwa hukum adalah: 1. Ada perbuatan atau kegiatan. Yang kedua, perbuatan harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan hukum. Yang ketiga, harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, harus bertentangan dengan hukum. Yang kelima, harus tersedia ancaman hukuman. Kasus di atas termasuk dengan peristiwa hukum dan juga termasuk dengan peristiwa hukum pidana. Karena kasus tersebut memenuhi syarat-syarat peristiwa hukum pidana, di mana terjadi penganiayaan, perampokan, dan pembacokan terhadap Irfan oleh 5 orang yang mengaku sebagai ormas tersebut. Ini dibuktikan dengan adanya laporan dari beberapa saksi yang langsung melaporkan kepada aparat kepolisian setempat. Di sini jelas bahwa perbuatan kelima orang tersebut melanggar hukum, yakni pasal 351, 354, dan 358 KUHP tentang penganiayaan. Kasus ini khususnya diatur dalam pasal 351 ayat 2 yang berbunyi, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500, dan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Solusinya dari permasalahan di atas adalah di dalam pasal 354 ayat 1 yang berbunyi, barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Dan untuk pengeroyokan diatur dalam pasal 358 ayat 1 yang berbunyi, mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian ini ada yang luka-luka berat.
Jadi untuk pelaku pembacokan akan dikenakan hukuman sesuai dengan pasal 351 ayat 1 dan 2 dan 354 ayat 1 KUHP. Sedangkan teman-teman yang membantu orang yang membacok tersebut dikenai hukuman sesuai dengan pasal 351 ayat 1 dalam pasal 358 KUHP. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.